aku nggak nyangka sih, maksudnya kayak bener-bener pas di BJ tuh sampai ke tenggorokan banget gitu. Dia pas susah nafas. Bener-bener sampai sini. Iya, Kalila bisa kayak gitu. bisa. Oh. Makanya. Nah, tapi seremnya juga tamu setelah itu dapet yang barangnya kecil lah, nggak tahu gimana, nya nyangkut di dalam aku. Ketinggalan. Iya. Itu pas copot tuh aku bingung kayak ini kemana, kok nggak ada di itunya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan ketemu lagi dengan saya Ale Jejak Backpacker, satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Tentunya dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang beberapa waktu lalu pernah hadir juga mengisi cerita di channel AJB, yaitu tentang dia pernah di anu-anu di sekolah ya, seperti itu. Nah, buat teman-teman yang penasaran sama cerita sebelumnya, teman-teman dapat nonton dan link yang saya cantumkan di kolom komentar ya. Langsung aja kita sapa narasumbernya. Ya, selamat malam Kak Lila. Malam. Gimana kabarnya Kak Lila? Baik. Baik ya. Iya. Ya. Oke Kak Lila. Nah, jadi Kak Lila di yang sebelum itu ceritanya pernah di Perkaos ya. Ya, pernah di Perkaos di sekolah. Betul. Nah, ini kita mau melanjutkan lagi cerita selanjutnya nih, di mana Kak Lila sekarang ini malah terjerumus ke dunia malam ya, seperti itu, menjadi seorang ladies companion atau LC. Nah, ini udah siap buat cerita Kak Lila? Sudah. Udah ya? Sudah. Aman ya? Luapkan aja nggak apa-apa Kak Lila ya? Iya. Ya silakan kalau gitu Kak Lila, seperti apa ceritanya? Oke, jadi sebenarnya udah lama ya, sejak pas aku lihat di Instagram iklan-iklan lowongan LC. Nah itu aku bilang, aku pas itu rencananya tuh kayak masih mikir-mikir dulu lah, kayak ini bener gak sih apa bercanda. Jadi aku ya coba aja lah kontak personnya kan. Lalu setelah aku kontak orangnya, ternyata ditanya kamu umur berapa dan punya KTP atau enggak gitu kan, karena mereka mau make sure kalau kamu tuh udah umur 19 ke atas gitu. Dan mereka sempat body checking, kayak badannya bagus gak, kayak gemuk atau enggak, itu sempet di body checking, tapi secara online video call, karena aku posisi di Jakarta, masih di kampus, dan beliau sebagai agensinya di Batam. Tuh, jadi pas itu aku juga bilang ke kakaknya, Kak, aku informasikan nanti ya pas aku udah bikin KTP. Kemudian tuh nggak lama, setelah satu setengah bulan kemudian ditanya lagi, gimana dek udah bikin KTP. Nah kebetulan hari pas ditanya itu, kebetulan aku lagi di kantor polisi, lagi bikin KTP, bikin surat kehilangannya. Oh, oke. Kirain bikin minta KTP-nya. surat kehilangannya. Kaget saya. Baru lagi nih bikin KTP di kantor polisi. Lalu setelah itu saya bilang, Kak udah dapet nih KTP-nya, udah jadi, bisa berangkat nggak secepatnya, aku bilang gitu. Karena pas itu juga posisi lagi rumit lah situasi keluarga, jadi aku kayak pengen cobalah, akhirnya memutuskan untuk beranikan diri untuk menjadi LC. Nah disaranin sama agensinya, gimana kalau Jumat deh berangkat. Aku bilang secepatnya aja Kak, kalau misalnya besok atau malam pagi, besok pagi bisa nggak, langsung dibook.
tiketnya. Akhirnya berangkat. Jadi pokoknya tanggal 17 Desember tuh aku kan kerja dulu ya sebagai agen asuransi seperti itulah. Terus ya malamnya meeting terus, akhirnya langsung cus ke bandara. Nah ke bandara itu aku nggak nginep, cuman ya nongkrong aja di situ sampai gate-nya dibuka. Dan akhirnya ya pesawat jam 5 aku terbang ke Batam. Sendiri, apa-apa sendiri. Jadi kayak agak rasanya agak gimana gitu ya, kayak takut gitu, cuman excited juga. Cuman pas sampai di Batam dijemput sama mami. Jadi kita ada mami sama papi namanya. Nah mami itu inisialnya L juga, aku nggak bisa sebutin. Cuman dia baik dan dia yang ngebantu untuk penjemputan, terus anterin ke mes. Jadi itu di LC kita apa ya, kayak di agensi aku tuh bener-bener harus tinggal di mes, gak bisa di kos-kosan atau di rumah orang, gak bisa, itu harus di mes. Dan di mes tuh lumayan banyak anak-anak wanitanya itu ya. Dan kebetulan aku sebagai LC di Batam gak lama, cuman 1 minggu, karena prosedurnya agak rumit juga. Itu kan harus ada voucher ya. Jadi karena aku kerja di First Club Batam, yang orang pada bilang itu klub yang terbesar dan terbaru di Batam. Jadi aku langsung ditransfer ke sana. Di situ aku sama sekali nggak dapat voucher, nggak dapat tamu. Jadi agak sedih juga, tapi kayak nyaman gitu, kayak ngerti kan maksudnya gimana. Jadi kayak sedihnya tuh karena ya nggak dapet tamu, terus diocehin sama agensinya. Kenapa sih dek kamu nggak dapet terus, padahal kamu cantik loh, kayak gitulah dia ngomong. Sebenarnya aku bilang iya kak, kemarin sempat udah dapet tamu, cuman udah keambil orang lain, jadi ya rugi juga gitu akunya. Kemudian di Batam itu mungkin beberapa netizen pada mungkin bingung ya, LC tuh kehidupannya enak gak sih sebenarnya. Nah itu sebenarnya tuh nggak sesuai yang kita pikir ya. Mungkin yang kita lihat, oh LC itu kan kerjanya dunia malam ya, dan hidupnya enak, kita dapat uang terus. Sebenarnya sih nggak enak, karena udah harus apa ya, peraturannya banyak banget. Jadi kita nggak boleh pakai kacamata, mau matanya minus itu nggak boleh. Jadi harus pakai softlens setiap hari. Dan kerjanya tuh dari jam 9 malam sampai jam setengah 3 pagi. Dan ya di situ emang harus pakai high heelsnya 15 cm. Oh, tinggi banget. Iya, harus diwajibkan. Dan bajunya kalau di LC ya itu ya harus seragam, maksudnya pakai warna yang sama, cuman modelnya bebas gitu. Terus juga pas jadi LC kita ya makan juga nggak 3 kali sehari ya, lebih tepatnya tuh sekali atau 2 kali gitu. Makanya di situ banyak yang kurus-kurus kan, jadi tuh agak kayak apa bisa dibilang lah gitu. Nah nggak lama tuh setelah aku jadi LC dan nggak dapet tamu, akhirnya dipindahin tetap di Batam, cuman dipindahin ke lounge namanya The Link. The Link itu posisi di Nagoya. Nah di situ bukan sebagai LC lagi, tapi lebih tepatnya
Oke. Jadi lounge-nya di bawah, ada DJ segala gitu. Cuman mes di atas. Lantai 3 sama 4. Lantai 2-nya tuh showroom sama ruangan VIP. Oke, biasa ada pool dance juga ya, pas gitu kalau di lounge. Lounge harusnya ada, cuman karena ini namanya The Link, kita nggak ada. Oke. Kita cuman sekitar 70 atau 80 wanita di showroom itu, dan rata-rata tamunya itu dari Singapura, India sama Malaysia. Itu. Kalau yang first club kan tadi lebih banyak Chinese ya. Karena ya pemiliknya juga orang Cina gitu. Jadi ya beda gitu. Cuman kenapa aku bisa lebih betah di yang di The Link itu karena rules-nya gampang dan nggak begitu ketat. Meskipun ya mau pergi keluar kayak ke pasar gitu untuk beli seragam atau beli makanan itu pasti dipantau. Jadi ada orang yang mantauin tanpa kita ngetahuinya, dan ada wartawan gitu. Jadi kita juga harus hati-hati, nggak boleh pakai keluar karena itu bisa disebar juga kan sama wartawan. Gitu. Oke. Jadi balik lagi ke tadi yang di showroom ada 80 wanita. Kenapa itu aku betah? Karena ya pada hari pertama pas di transfer kan pagi-pagi ya, itu aku langsung kepilih sama tamu, dan dia bayarnya lumayan. Jadi tuh ya meskipun aku dapetnya cuman setengahnya ya, jadi kayak dari harganya 2,8, 2 jutanya itu masuknya ke perusahaan dan aku cuma dapat 800. Iya. Ke perusahaan? Iya, ke perusahaan 2 juta. Gila, gede banget dong. Betul. Makanya itu sebenarnya aku agak marah pas itu. Cuman kayak ya udah deh, namanya juga ya gini lah kalau ke perusahaan. Beda ya kalau sendiri sama perusahaan gitu. Jadi kebanyakan sih aku dipilih, dan aku di Open BO itu sekitar 4 minggu dan hasilnya dapat sekitar 30-50 voucher. Voucher itu apa? Voucher itu kayak tamunya milih dari 80 cewek itu, dia mau pakai yang mana untuk di ngewek. Terus ya misalnya kalau aku yang kepilih, kan aku di situ namanya Ashley ya, Ashley. Ya, Ashley. Nah di situ aku kepilih dan dibayar dengan jumlah yang tadi aku sebut 2,8. Oke. Nah vouchernya itu ada harga-harganya, ada paketnya. Jadi ada yang paket gold, silver, platinum sama bronze satu lagi. Nah itu ada harga-harganya, dan lebih enak karena dia dijemput bisa terserah tamunya gitu, tapi yang penting balik ke mes tuh udah jam 8 pagi gitu. Jadi nggak harus kerja malam gitu. Full time ya. Cuman rata-rata pas aku kepilih sama tamunya tuh ada cuman 2 doang yang nyaman, yang enak banget. Ya aku bener-bener enjoy. Tapi sisanya tuh bener-bener kayak gak bikin nyaman. Kenapa bisa aku bilang gak bikin nyaman? Itu karena kayak aku kan punya tamu ya. Satu tamu aku yang milih aku, dia ngajak aku ke hotel. Ke hotel itu aku kira pas itu ada dia doang kan. Ternyata pas ke atas diajak ke kamar temennya, ada 5 temennya.
6 itu termasuk dia ya, termasuk tamu aku. Nah pas aku masuk harusnya kan aku satu orang, yaitu tamu aku sendiri. Cuma ternyata ada 3 laki-laki termasuk tamu aku untuk aku. Nah itu pas itu aku secara bersamaan Sama. 4. Oh. Iya, di situ aku 4 laki-laki dan aku pas itu kayak nggak tahu, kan biasa di hotel ada wifi ya. Kebetulan paket dataku habis dan pas aku mau cari wifi-nya nggak ketemu tuh, karena mau laporan kan, karena apa-apa kita harus lapor ke bos. Nah lapor ke bos mereka nggak kasih password wifi-nya dan wifi-nya segala itulah. Jadi ya udah, aku daripada cari masalah aku diem aja. Cuman ya itu mereka aku kan, aku nggak bisa apa-apa juga gitu. Apalagi orang India kan juga gede-gede ya, beberapa ya. Nah itu ada yang 2 laki-laki aku harus BJ, terus yang lain di ewe gitu. Jadi kayak pegel gitu, rasanya sakit gitu. Dan sebenarnya dari perusahaan kita tuh ada rules di mana mewajibkan memakai, tapi mereka nggak mau. Mereka lebih prefer nggak pakai dan keluar. Itu Bahaya juga ya. terus pas itu akhirnya pas mereka bilang, sayang aku mau pergi ya sama teman-teman, mau cari makan. Itu aku ada kesempatan di mana untuk cari password wifi dan wifi, dan akhirnya aku ketemukan wifi-nya itu. Terus aku hubungin bos aku bilang, kita panggilnya Dedi. Dedi, aku 4 laki-laki termasuk tamu aku itu 1. Tapi mereka nggak mau pakai. Aku jelasin kan, langsung lah si Dedi sama manajernya turun tangan langsung. Maksudnya kayak meluncur, kayak langsung ya udah jemput gitu. Jemput tapi mereka urusin dulu permasalahan, karena kita nggak boleh gitu. Maksudnya ya udah kamu dibook sama 1 laki-laki 1 tamu, ya udah kamu sama 1 tamu itu, nggak boleh sama tamu lain gitu. Jadi akhirnya 3 tamu itu disuruh bayar sekitar 500 Singapura dolar. Itu sekitar berapa ya? Masing-masing ya 500 Singapura dolar. Itu kayaknya sekitar 6 juta ya, 6 juta di Indonesia ya. Akhirnya dibilang katanya ngeles, pokoknya nggak punya segitulah, bla 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 kan. Akhirnya dia keluarin lah 3 juta. Ada yang 3 juta, ada yang 2,9 juta. Nah itu kasihnya ke aku, bukan ke perusahaan. Jadi total tuh sekitar ya gitu lah, banyak intinya lah ya. Aku kalau mikir ya. gitu. Terus ya udah akhirnya udah selesai. Berikutnya tamu India lagi dong. Tamu India ya Indianya oke lah, maksudnya kurus gitu, orang India Singapura gitulah. Nah dia ngajak ke klub 4 klub itu First Club, terus Angel Wing, Morena, sama 1 lagi apa gitu, H Live House gitu. Nah itu kita setiap klub tuh kita harus minum. Aku udah bilang aku nggak bisa minum banyak-banyak, karena kamu kan di sini ngebook buat HS kan, bukan untuk LC. Kita nih di sini bukan LC, jadi dia pasti tuh marah.
tamu aku marah, aku bilang, aku pas itu kebetulan dibook sama temen aku bareng, cuman aku bilang udah yuk kita balik aja ke mes, kita lapor gitu, maksudnya kayak aturan kita harus ikutin, nanti kalau nggak kita yang salah, gaji kita dipotong. Akhirnya aku bilang gitu, temen aku mau ikut kan, cuman aku akibatnya sama tamunya temen aku sampai mimisan. Nah jadi kayak maksudnya ya kita kira tamu tuh pasti akan baik ya, baik kayak manjain kita lah, kasih kita banyak hal, cuman ternyata nggak segitu gampang dan nggak segitu indahnya gitu. Terus banyak sih tamu-tamu aku yang agak gak jelas gitu, apalagi yang pas sama tamu aku yang kayak ya badannya lumayan gemuk gitu sih, dan ya udah dia kayak punya anak laki-laki, satu satu hotel. Aku tidur jadi sama ayah sama anaknya laki-laki. Ya jadi kayak ayahnya yang ngebuk, cuman anaknya juga ngewein aku. Gitu. 11-12. Iya. Jadi pas itu aku agak kayak gimana ya, kayak setiap hari kan kita di HS ya, jadi kan agak capek gitu, ngantuk. Jadi kayak oh ya udah deh kita ikutin aja lah. Ya, tapi aku tetap laporan karena pasti akan ditanya gitu. Jadi mau nggak mau aku harus jawab jujur dong. Jadi biar kayak ya udah terus dapat voucher gitu kan. Dan yang terakhir tamunya tuh pas lagi mohon maaf ya, katanya tuh kayak masukin jari doang iya, ya. nah itu pas itu dia ngelakuin itu ke aku, terus kan di juga ya bagian nah itu bukan cuma tapi digigit juga, jadi pas itu sampai berat tuh, aku panik kan. Kacangnya itu. Iya, aku panik, kok hidungnya dia berdarah gitu kan. Pas aku pegang, waduh, aku kayak kaget dong, ini mens atau apa gitu kan. Cuma pas lagi pipis tuh sakit, perih gitu kan. Ternyata emang luka baret. Jadi bekas dia gigit itu, ya itu gitu. Cuman dari aku bilang ke perusahaan aku nggak bisa ya ngewek sama tamunya, soalnya tiba-tiba habis dia dan digigit, terus dia bilang ya udah kamu balik ke mes gitu, cuman tetap dibayar gitu. Dan yang lebih parahnya dan lebih kocaknya adalah dimana bos aku sendiri yang dideling minta diewek juga. Iya. Si Dedi itu. Iya. Jadi dia minta kayak gimana ya? Pokoknya dia tuh cari cara di mana tuh biar aku suka punya perasaan sama dia. Jadi emang akhirnya punya perasaan, cuman nggak lama gitu. Cuman kayak ya udah sekedar apa ya, cinlok aja lah gitu. Cuman kayak udah sempet gitu akunya. Dan yang aku heran dia tuh berani banget main sama aku tapi nggak pakai, dan akhirnya juga itu. Nah ya udah tuh akhirnya kan aku sakit ya, habis itu sakit, pokoknya sakit tuh, dapat datang bulan, terus cukup datang bulan nggak cukup lama, cuman kayak adalah 5 hari, hampir 1 minggu. Habis itu kan ide pengen kayak kerja lagi kan, lanjut. Jadi karena pas datang bulan tuh nggak kerja kan, nggak boleh kerja. Jadi
aku pengen cepet-cepet kerja. Ternyata habis aku datang bulan masuk ke rumah sakit di Batam di bawah, terus dicek di banyak sih, aku di sama di infus banyak banget gitu, kayak ada 5 infusan, bukan dalam sehari ya, maksudnya kayak diinfus terus gitu. Eh, dari rumah sakit dibilang kemungkinan usus buntu, karena di situ kan kita jarang makan nasi, terus minumnya es, ngerokok juga kan, jadi kayak dari bos sama pemilik perusahaannya datang, si Dedi juga bilang, Asli itu Cece mau ngomong. Ya aku, Cece tuh pemiliknya ya. Ya udah aku bawa ke kantor kan. Ke kantor aku bilang, kenapa Ceh? Dia bilang, kamu sakit ya? Aku bilang iya. Terus dia bilang, karena kamu sakit, maaf kita nggak bisa lanjut terima kamu di sini, karena kan juga perlu operasi segala bla 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 gitu kan. Akhirnya Cece minta aku untuk hubungin keluarga aku. Situ sebenarnya keluarga aku nggak tahu kalau aku di Batam. Dihubungin, terus aku hubungin kan ya, itu papa aku langsung hubungin sepupunya yang kerja di Batam, cuman dia kerja di perusahaan teknik gitulah ya, nggak perlu nama perusahaannya ya, soalnya agak ini. Terus nggak lama kemudian sekitar 1-2 jaman dijemput, terus dibawa ke rumah sakit Awal Bros di Batam, nginep semalam, terus paginya papa udah datang. Jadi papa berangkat pesawat pagi, jemput aku, terus siangnya kita berdua balik ke Jakarta. Itu. Berarti tahu dong papa. Akhirnya tahu kalau aku kerja, dan papa sempet dibilang kecewa enggak, cuman kayak marah besar. Jadi sakit hati, kayak hatinya hancur lah, seorang ayah pasti hatinya hancur lah ya, ketemu anaknya kerja kayak gitu. Terus ya sekarang karena kan aku baru 2 minggu nih di Jakarta ya, dan Kamis minggu lalu aku kerja nih, udah mulai kerja lagi sekarang di Spa Plus Plus. Oh, di Jakarta? Jakarta, namanya di Kelapa Gading. Oke. Nah di situ paket juga, tapi mereka nggak ada ya namanya kasbon gitu, jadi lebih enak di sini karena tamu tinggal pilih mau paket yang mana, terus ada foto kita, nama kita gitu ya. Tinggal dipilih aja paketnya mau yang mana, harganya di situ. Ada paket-paketan Iya, juga. jadi misalnya harganya yang silver 750. Nah, cara pembayarannya tuh kan 7,5 ya. Setengahnya ke mereka, setengah ke aku, jadi imbang gitu. Oh. Dan dibayar 50-50. Iya, dibayar hari itu juga aku. Itu jadi kayak freelance ya. Jadi malam mau pulang, Dek, ini uang kamu yang hari ini, jumlah tamu yang kamu dapat ini hasilnya segini, kamu ambil uangnya gitu. Oh, oke. Tapi bulanan nggak ada? Bulanan kayaknya nggak ada deh. Oh, cuma per tamu aja dihitungnya ya. Per tamu. Oke. Pemiliknya juga kemarin pas interview aku sempat body checking aku juga. Bener body checking itu tuh bukan kayak ya udah nggak usah pakai baju aja gitu, nggak. Dia lebih tepatnya lu semua pakai. Nah setelah dibuka dia minta muter badan kan, kayak maksudnya dicek badan depan belakang. Dia bilang coba kamu pijit saya. Akhirnya aku pijit kokonya kan. Gak lama kemudian
Dia bilang, aku minta dong dia ewe sama kamu. Hmm, Jadi pas oke. itu agak kocak juga kayak, Tester dulu kali ya. iya rasanya agak takut karena dia bosnya, pemiliknya, dan seneng juga gitu. Kayak aku kan orangnya hiper ya, bisa dipanggil hiper gitu. Jadi kayak ya udah di ngewenya juga nggak apa-apa gitu. Ya udah akhirnya aku ikutin aja, akhirnya juga keterima gitu. Eh, tamu-tamunya so far juga enak, dan ya kan baru 2 minggu, nggak 2 minggu juga sih, Kamis besok 1 minggu. Oke, oh baru banget ya. Baru banget, tapi so far aku betah sih gitu. Terus juga dari kemarin kan aku pengen banget tuh ya, kak, dapet tamu kayak orang bule lah ya gitu. Karena di Kelapa Gading kan biasa orang Chinese. Jadi aku mintanya kayak orang bule, dan akhirnya dapet orang Kanada. Oke, gede dong ya. Gede banget. Pas itu aku pas lihat, pas mau dia tuh gede banget dan panjang. Oh, itu di juga ya kalau di. Kan sesuai paket ya, dia pilih paket yang Oh. mana gitu. Nah, dia ini pilih paketnya yang apa? Silver tuh ada BJ sama petik mangga. Digini-giniin Iya, doang. cuman dia mintanya mandi sensual sama BJ sama 1 kali keluar. Kan ada kan. Nah akhirnya dia HS-in aku nggak nyangka sih, maksudnya kayak bener-bener pas di BJ tuh sampai ke tenggorokan banget gitu. Oh, Dia pas susah nafas. bener-bener sampai sini. Iya, Oh, Kalila bisa kayak gitu. bisa. Oh. Makanya agak gila juga sih pas aku coba gitu, pengen kayak muntah tapi kayak kok enak, geli-geli gitu. Terus pas dia maunya pakai kan, pakai, ya udah kan panjang banget ya, sekitar segini deh ada, Wih. panjang gede gitu kan. Jadi ya udah pakai, nggak semuanya masuk ke bagian, cuma udah mentok banget. Oh, setengahnya ya Iya, kali ya. apalagi dia kemainnya katanya maunya kayak yang kasar kan, yang keras gitu. Jadi aku bilang oke, ayo gitu kan. Terus pas digituin agak sakit, kayak mau datang bulan gitu. Tapi kayak enak juga gitu. Kayak temen aku sampai denger aku teriak kan, karena kan kita roomnya sebelah gitu kan. Terus dia kayak, lu apa ngewe sampai suaranya kayak gitu. Saking enaknya. Emang orangnya gimana sih, kayak aku ceritakan. Nah tapi seremnya juga tamu setelah itu dapet yang barangnya kecil lah, nggak tahu gimana nya nyangkut di dalam Oh, aku. ketinggalan. Iya. Itu pas copot tuh aku bingung kayak ini kemana, kok nggak ada di itunya dia. Terus aku tadinya tuh kayak agak takut, jadi ya udah aku masukin jari aku kan, masukin beneran nempel. Terus ya udah aku cepet-cepet. Oh, kalau emang itu nggak ada ukuran ya? Kayaknya nggak ada deh, aku nggak tahu All size soalnya. dia ya? Kayak all size gitu. Oke. Jadi ya itulah, aku kayak lebih keenakan gitu di sini gitu. Sebenarnya mereka ada mes, cuman kayak bosnya bilang mau PP atau mes. Aku bilang PP aja lah, yang penting dibayar gitu kan. Ya udah akhirnya PP, ya udah gitu. Itu yang di Jakarta. Nah, kalau sama yang di Batam nih, sebenarnya lebih enakan yang di sini atau yang di Batam sih? Jelas di sini. Kan di sana kan gede potongannya ya. Iya.
potongannya sampai 2,5 2,8 juta, dapatnya cuma 800.000. Iya, 800 kalau nggak 700 gitu doang. Oh, nah dalam semalam biasanya kalau di Batam berapa narsum? Narsum. berapa berapa apa namanya laki-laki nih yang di tamu yang? Kan kita masing-masing satu tamu ya. Mm-mm. Cuman banyak sih tamu yang datang gitu untuk milih. Ada sekitar 7 tamu. Ngelayani tamu itu dalam semalam. Enggak, kalau aku kan tamunya cuma satu. Jadi tamu satu tamu itu semalam. Setiap malam tuh cuma Satu aja. Iya. Oh, berarti ini dong kecil dong dapatnya. Cuma dapat 800 itu Iya, doang. makanya aku nggak betahnya di situ juga sebenarnya. Oh, ya karena di sana ini ya ada 80 Iya, 80 perempuan lah. ya. Jadi memang kalau misalkan banyak juga yang lainnya nggak kebagian Iya. gitu. Dan di situ juga deling sebenarnya banyak kasus. Kasusnya tuh ya anak-anak pada nggak betah jadi kabur percuma. Ditangkap lagi ketahuan. Kan yang tadi aku bilang ada mata-mata kan, ada wartawan. Ya gitu. Itu kalau di Batam itu dia kan memang deket banget sama Singapura ya. Saya belum pernah nih ke Batam ya. Itu memang di kota ya? Di kota. Di kota deket laut atau gimana sih? Kalau dekat laut agak jauh. Oh. Jadi dia lebih gimana ya? Kira-kira 1-2 jaman ke laut deh, ke pantai gitu. Lumayan jauh. Ya. Nah di sana berarti kafe-kafe, klub malam, semuanya hiburan malam ngumpul di situ. Ngumpul di situ deretan banyak. Oh. Mereka bukanya tuh ya jam-jam segitu jam. Kalau yang kafe ya kafe malam, ada yang malam kan sampai pagi. Terus sekitar jam 7 udah buka gitu. Itu kayak di Thailand gitu nggak sih? Kayak ada di luar gitu rame-rame, ada musik di luar gitu, suruh mampir tamu-tamu kayak gitu nggak sih? Kurang tahu ya kalau Thailand ya. Nggak, kalau yang di ini. Oh di Batam enggak, mereka lebih apa ya, confidential gitu sih, lebih tertutup ya. Karena di situ banyak polisi kan. Loh, tapi kan kalau udah ada izin kan nggak masalah kok dong. Masalahnya nggak ada, makanya ada wartawan kan. Oh di sana itu Kan itu perdagangan bebas. Oh oke. Jadi kalau ketangkep polisi, perusahaan kena. Nah berarti Kak Lila ini kan udah sering banget ya. Berarti tamu ya. Yang Kak Lila paling seneng nih dari sekian banyak tamu-tamu itu tuh yang orang asli mana yang Kak Lila paling suka sebenarnya? Yang paling suka di Batam ya, itu orang Singapura. Singapura tuh Chinese ya? Chinese. Kan Chinese barangnya bukannya nggak terlalu gede? Sedang ya? Sedang. Cuman aku lebih sukanya karena gimana ya, kita bukan cuman kayak semalam itu ngewek terus, enggak. Cuman ada waktu kita ngobrol, minum-minum gitu. Kayak pas ngobrol, apa yang dia bahas sama aku yang bahas nyambung gitu. Oke. Gitu. Tapi kalau Arab udah nyoba juga? Arab belum. Belum. India. Nah, India bukannya kecil, lebih kecil dari ini loh. Ada yang gede India. Oh. Kalau Arab nggak ada di situ. Dan Arab nggak ada ya? Nggak ada. Oh India, India, Melayu lah, Malaysia gitu. Itu sih. Tapi kan untuk aroma badan nih, kalau India kan lebih not good ya. Iya. Yang aku dapetin India ada yang kayak gitu. Yang tadi aku bilang aku sama 4 orang itu yang badannya bau nggak enak gitu. Bau bawang. Setelah kejadian di yang episode sebelumnya ya, ini langsung lanjut menjadi seorang LC, terus jadi juga. Iya. Nah, ini kok bisa kepikiran ke sana gitu, nggak mau cari kerja yang lain dulu gitu?
Karena aku orangnya gimana? Anaknya suka party. Oke. Jadi agak susah sih kayak suka party. Dari dulu emang pengen ngerasain dugem gimana, ke klub, masuk ke klub secara gratis gimana. Ya itu salah satu jadi LC gitu. Oke. Terus ya susah sih kalau jadi anak yang apalagi anak cewek yang hiper ya. Itu susah untuk dikontrol kadang. Lah itu tadi yang kayak nyangkut di liang memeu itu memang gedenya segede apa? Kok biasanya kan terlalu kecil kan ya barangnya. Aku nggak begitu perhatiin segede apa. Cuman aku yang pas aku mikir, karena ngeblank ya pas kaget, dia tiba-tiba hilang, tiba ternyata nyangkut di memeu aku tuh, antara nya terlalu kebesaran atau dia punya ibaratnya terlalu kecil. Makanya itu aku agak nge-lag gitu, maksudnya kayak ini yang bener yang mana gitu. Tuh, apalagi dia stucknya dalam banget. Jadi ya agak menyeramkan sih. Apanya? Dalam? Nyangkutnya di dalam agak menyeramkan, serem. Oh mungkin udah lepas dia ya, terus didorong-dorong terus. Iya, takutnya kan nyangkut terus gak bisa dicopotin gitu. Masih ada pinset. Iya. Kayak pinset. Gitu. Tapi kayak yang kayak yang orang Kanada itu sampai ke tenggorokan gitu memang nggak huwe-huwe atau apa gitu. Soalnya kita aja kalau misalkan sesuatu hal ya yang kita ketulangan nih, mau masukin jari, kita mau ngambil yang tulangnya itu aja udah mual kan. Tadi kan aku bilang apalagi barang segede itu. pas itu emang aku ada kayak pengen muntah, kayak ya gitulah, kayak pengen keluar, nggak nyaman di sini. Cuma kayak geli juga tapi enak tuh karena dia masukinnya ya masuk keluarnya itu agak cepat sih, nggak lama gitu sih. Oke, berarti Kak Lila udah dari situ berarti udah berapa tahun nih berkecimpung di dunia kayak gitu? Aku baru mulai tahun lalu sih, tahun kemarin, 18 Desember kemarin. Oh, 18 Desember kemarin ya? Iya, jadi LC sama yang tiba. Oh, berarti baru sebentar. Sebentar banget dong ya. Iya. Aku tuh sebenarnya pengen masih lanjut. Cuma karena sakit, udah dijemput sama papa, ya udah balik lah. Ya, belum udah sebulan dong. Iya. Iya, sebulan udah di Batam langsung balik lagi ke Jakarta. Cuman enaknya dapat sekitar 12,5 sampai 15 juta aku. Iya, segitu. Berarti memang kalau di Batam itu perdagangan manusia yang benar-benar bebas banget ya. Terus apakah di situ lingkungan semuanya tuh kayak gitu semua atau gimana? Selama ini aku tahu kayak gitu sih, sama semua. Tapi mungkin kalau yang orang yang penduduk aslinya mungkin nggak di kota gitu ya? Nggak di kota, ya. Para pendatang ya. Iya. Kan di kotanya itu pendatang ya, yang memang mereka memerlukan uang dan mereka menjual daging segar itu. Iya. Oke, kalau gitu Kak Lila ada yang mau ditambahkan lagi? Udah sih itu aja. Udah itu aja ya. Iya. Berarti ini libur nih sekarang. Masuk jam. Khusus hari ini aku off karena kan mau podcast, aku izin. Tapi besok masuk lagi jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Oh, 10 pagi sampai jam 10 malam. Oke. Berarti si bosnya nyobain cuma sekali aja? Iya, sekali aja. Tester dia ya. Iya. Tes dulu deh sebelum dicobain sama yang lain. Dia nyobain dulu. Iya. Apakah yang lain juga, terapis yang lain juga? Enggak digituin, makanya kan aku bingung. Oh. Kenapa aku doang yang digituin? Tapi beda-beda ininya. Maksudnya terapisnya itu dari orang mana aja sih biasanya? Lokal? Ada yang Bandung, ada yang Medan, banyak sih. Banyak ya, macam-macam ya. Macam-macam.
Oke, kalau gitu Kalila terima kasih ya Iya, buat makasih waktunya banyak. dan buat ceritanya juga. Oke, teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Kak Lila dalam segmen Cuble Curhat Dong Bang Ale. Buat teman-teman juga yang ingin berbagi cerita di channel AJB, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau teman-teman juga bisa mengirimkan email di ale@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Lila, terima kasih. Aduh, lali-lali teuing ya, teh ya. Tapi semoga Kak Lila saya doakan ya dapat yang lebih bagus lagi kerjaannya ya. Kalau bisa lepaslah dari ini ya. Iya, amin. Amin ya. Oke, dan sampai jumpa.